itu apa jadinya? Menjadikan diri kita tenang, enak. Dulu Allah sudah berikan jaminan pemeliharaan. Kenapa kita bingung? Kenapa kita gundah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayah dan Anaknya. Kali ini saya sedang berada di salah satu jalan di Ankara yang beberapa waktu yang lalu berubah nama. Awalnya Holanda Jadesi, sekarang menjadi Soekarno Jadesi atau Jalan Soekarno. Nah, teman-teman, ini di belakang saya ini merupakan Jalan Soekarno, sepanjang jalan dari sana ke sana. Nah, pada kesempatan video yang kemarin, kita sama-sama telah membahas tentang bahagia itu apa, kemudian di mana letak kebahagiaan itu, yang mana sampai pada suatu kesimpulan bahwa tidak ada kebahagiaan tanpa ketenangan, dan juga tidak ada ketenangan tanpa keimanan. Kemudian muncul nih pertanyaan, mengapa keimanan menjadi dasar atau alasan terbesar bagi lahirnya suatu ketenangan dan yang akan mengantarkan kita pada suatu kebahagiaan? Nah, untuk lebih lanjut dan jelasnya, silakan teman-teman bisa simak video yang satu ini. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, kita ketemu lagi dalam channel Ayah dan Anaknya. Ya, beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang bahagia. Ya. Di mana itu bahagia kan? Ya, kesimpulannya adalah ya, tidak ada kebahagiaan itu tanpa ketenangan. Ya. Tidak ada ketenangan tanpa keimanan. Nah, kan menarik ini. Nah, sekarang yang akan kita bicarakan, mengapa ya, dengan keimanan itu kita menjadi tenang. Gitu. Ini yang akan kita bicarakan materi itu ini. Kawan-kawan sekalian, kita pernah bersahadat kan? Bukan pernah ya, setiap saat, setiap sholat kita bersahadat ya, bersahadat. Apa yang kita ikrarkan di dalam syahadah itu? Ada dua kalimat di situ. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama itu disebut dengan syahadah tauhid. Yang kedua itu disebut dengan syahadah risalah. Saudara sekalian, kawan-kawan sekalian, tauhid itu ternyata luar biasa. Maka dalam bersyahadah itu harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah memahami. Memahami ya, apa yang kita ikrarkan itu dengan baik dan benar. Wah itu. Nah ternyata setelah kita memahami apa, kita memperoleh pengertian yang luar biasa. Tentang apa? Tentang tauhid. Tauhid itu kalau kalian ingin tahu ya, adalah unsur penggerak, unsur pembentuk, ya. Unsur pembentuk itu. Kekuatan pembentuk. Terus apa yang dibentuk? Yang dibentuk adalah struktur dalam. Yaitu apa? Akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Ibadah, akidah, akhlak, dan muamalah itu dibentuk oleh kekuatan yang disebut tauhid. Nah, dari struktur dalam yang dibentuk oleh tauhid itu, ya, menghasilkan apa? Struktur luar.
yaitu keimanan, ya, dalam masalah ibadah sholat, puasa, zakat, haji, ya. Kemudian muamalah itu tingkah laku harian, kemudian akhlak, tingkah laku normatif, moral. Jadi hidup itu dengan moral, dengan nilai-nilai, baik nilai itu absolut maupun nilai itu nisbi. Itu saudara sekalian, dari bentukan ini menghasilkan sesuatu. Maka ya, saya harus berbicara tentang tauhid itu untuk kita mengetahui hasil sesuatu itu apa sebenarnya. Saudara sekalian, tauhid itu ada dua macam. Tauhid itu ada dua macam. Pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Kalau kita, ya, orang Indonesia mengenal, ya, hanya ada satu Tuhan. Tuhan itu ya Tuhan sudah. Tidak ada kata lain selain kata Tuhan. Tapi di dalam bahasa Arab ada ilahun, itu yang menjadikan tauhid uluhiyah, dan Rabbun, itulah yang menjadikan tauhid rububiyah. Berbeda antara Rabbun dengan ilahun. Ya, bahasa Inggris juga ada. God itu Rabbun, dan deity itu ilah. Prancismu juga ada. Dio itu God, Diwong itu ilah. Yang tidak ada Indonesia gitu loh. Nah, ini saudara sekalian saya akan jelaskan ya antara keduanya itu. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu ya berisi cakupannya adalah pertama, Allah itu adalah Tuhan yang memonopoli penciptaan. Itu Allah. Yang memonopoli penciptaan itu Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan. Menciptakan punya pengertian loh ya. Dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya menciptakan. Manusia itu hanya merubah bentuk, bukan menciptakan. Nah, itu ya saudara sekalian. Yang memiliki hak penciptaan itu, yang memonopoli penciptaan itu hanya Allah. Kita itu diciptakan oleh Allah. Sehingga kita menjadi makhluk. Khaliknya adalah Allah. Ya. Siapa yang bisa menciptakan air? Kalau air bisa diciptakan, maka bisa diproduksi secara massal. Nah, masalahnya kenapa masih terjadi kekeringan? Itulah saudara sekalian. Kita itu ciptaan Allah. Semua alam semesta ini ciptaan Allah. Selain Allah adalah alam. Selain Allah adalah alam. Alam adalah ciptaan Allah. Satu. Yang kedua, Allah lah sebagai Tuhan yang memonopoli pemeliharaan. Yang memelihara kita semua, kita dan alam semesta ini adalah Allah. Bukan Allah menciptakan kemudian dibiarkan begitu saja, tidak. Tapi Allah lah yang memelihara kita. Allah lah yang memelihara alam semesta ini. Coba kebutuhan oksigen kita berapa coba? Berapa liter kebutuhan kita tiap hari? Dan 1 liter berapa? Coba dikalikan. Nilainya bisa mencapai satu harinya itu berapa? 200 juta. Pernahkah kita bersyukur kepada Allah? Ini saudara sekalian, dari segi oksigen aja sudah seperti itu. Ya, belum nitrogennya, belum yang lainnya. Maka saya terus terang menolak kalau ada anggapan ya di dalam ekonomi konvensional itu kan masalah ekonomi itu dikatakan apa? Ya, ketersediaan barang dan jasa terbatas. Oh enggak. Tidak ada istilah terbatas, tidak ada. Itu kemalasan manusia saja. Mengapa kok kita sulit mencari barang ini? Karena malasnya manusia, bukan karena keterbatasan. Allah gelar, bahan bakunya sudah disiapkan semuanya oleh Allah. Tinggal kitanya. Tinggal kitanya. Kawan-kawan sekalian, pernahkah melihat binatang mati kelaparan? Oh, pernah lihat? Iya. Kalau Anda pernah lihat, itu karena manusia, bukan karena Allah. Coba kalau dilepas, hidup,
Dia bisa mencarinya sendiri karena disediakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Begitu pula manusia. Kalau manusia ada yang mati kelaparan, itu kasus, bukan Allah menciptakannya manusia itu bisa mati kelaparan. Baik ya, Allah lah yang memonopoli pemeliharaan. 2 ya, 3. Allah adalah zat, adalah Tuhan yang memonopoli pengaturan. Setelah Allah menciptakan, dipelihara oleh Allah. Kemudian apa? Diatur. Allah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur. Coba, siapa yang bisa merumuskan tujuan hidupnya sendiri? Manusia siapa coba? Tidak bisa. Kita harus kepada Allah untuk memperoleh tatanan kehidupan yang layak, yang benar, dan yang menguntungkan. Bukan kita menciptakan sendiri. Isme itu kan ciptaan manusia sendiri. Apa hasilnya? Coba sosialisme, coba komunisme, lumpuh kan? Sekarang kapitalisme aja sudah kolab. Itu saudara sekarang Allah lah yang mengatur segalanya. Mengatur alam semesta ini, mengatur diri manusia, segalanya itu Allah. Coba kalau tidak ada aturan dari Allah, gimana coba? Terjadilah perang bintang. Tidak bisa kita katakan, alam ini ada kan dengan sendirinya. Tidak bisa begitu, mana mungkin. Tercipta dengan sendirinya kok bisa teratur seperti ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah lah Tuhan yang memonopoli penguasaan. Yang memonopoli penguasaan itu adalah Allah. Kita itu hanya sebagai mandat, pemegang mandat amanat dari Allah. Jangan sosok baru jadi ini aja udah kemaki gitu. Itu loh saudara-saudara, Allah yang punya kuasa. Allah mau apa itu kuasa Allah gitu. Kemudian yang kelima, itu adalah apa? Allah lah yang memonopoli pemilikan. Allah menciptakan, ya. Allah yang memiliki. Artinya apa? Akan kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya saudara sekalian, ya, itu ada makna yang terkandung di situ. Allah menciptakan itu tidak terus dibiarkan tanpa kembali kepada Allah. Allah lah pemilik, maka kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah itu bukan tanpa tanggung jawab. Allah melahirkan kita, Allah menciptakan kita itu kan bersih, tanpa cacat, tanpa celah, tanpa dosa. Maka kita pun juga harus seperti itu. Itu kan arti dari pertanggungjawaban kita. Itulah yang menjadikan hidup kita terkontrol dalam hidup keseharian itu. Nah, kawan-kawan sekalian, kita sudah ketahui tauhid rububiyah itu cakupannya antara lain seperti itu. Itu apa jadinya? Menjadikan diri kita tenang, enak. Dulu Allah sudah berikan jaminan pemeliharaan. Kenapa kita bingung? Kenapa kita gundah? Kenapa kita... Itu loh saudara sekalian. Tauhid tadi itu membentuk akidah kita, membentuk ibadah kita, membentuk akhlak kita, membentuk muamalah kita, sehingga kita memiliki pandangan hidup yang jelas. Kita memiliki jati diri, memiliki prinsip-prinsip. Sehingga perilaku kita itu, maka saya katakan hidup yang benar itu adalah hidup yang penuh dengan ketaatan kepada Allah. Hidup kita itu bersama Allah. Maka apa? La takhaf wa la tahzan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar. Itu saudara-saudara, dari iman yang kokoh itu baru tauhid rububiyah loh ini. Kita sudah memiliki rasa ketenangan yang tidak ada bandingannya. Karena kita hidup bersama Allah. Kita hidup bersama Allah, bukan bersama orang-orang yang tidak. Maka sangat keliru kalau orang menuhankan selain Allah.
Inilah perlunya kita tauhid uluhiyah. Ya, kita tauhid uluhiyah artinya apa? Ya, bahwa Allah itu adalah penyandang sifat ketuhanan dan kekuasaan absolut, ya, atas segala ciptaannya. Harus kita yakini itu. Kemudian mengkhususkan penyembahan, peribadahan, pengabdian, dan pengagungan hanya kepadanya. Dan setulus hati memeluk agamanya. Maka tidak ada terlintas sedikit pun di dalam diri kita itu penuhanan hawa nafsu, penuhanan yang lain. Tidak. Nah sekarang kawan-kawan sekalian, ya kawan-kawan sekalian, orang yang beberapa waktu saya sampaikan dalam pembicaraan tentang bahagia itu, orang mencari-cari ke sana kemari. Itu menandakan bahwa dia bukan bertuhankan Allah. Bukan bertuhankan Allah. Dia bertuhankan apa? Hawa nafsunya. Itu yang di Amerika disebut sebagai apa? Civil religion. Maka tidak pernah akan memperoleh ketenangan. Tidak akan memperoleh ketenangan. Tidak akan memperoleh. Kalau kita ingin tenang, yang tenang merupakan pondasi dari kebahagiaan, maka kokohkanlah tauhid. Keimanan itu saudara sekalian yang harus kita bina. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Kita menjadi tenang, hidup bersama Allah. Bukan bersama yang lain. Bersama Allah yang maha pencipta, yang maha pemelihara, yang maha pengatur, yang maha penguasa, dan maha pemilik. Baik ya kawan-kawan sekalian, jadi kita sudah paham ya bahwa iman yang konsisten, iman yang istiqomah itu akan mengantarkan kepada ketenangan yang menjadi basis bagi kebahagiaan. Itu kawan-kawan ya. Jadi tolong ya, mari kita coba tingkatkan keimanan untuk bisa memberokati. Ya, wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Kata Allah kan udah itu. Qulubil mu'minin orang yang beriman itulah yang akan diturunkan sakinah, ketenangan. Jadi ketenangan nggak bisa diperoleh dari mana-mana pun. Itulah yang melahirkan satu kebahagiaan. Baik kawan-kawan sekalian, kita akan ketemu pada kesempatan mendatang. Kita tutup dengan bersama membaca doa penutup majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.